Dalam tradisi keilmuan Islam, kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj selalu hadir sebagai gambaran besar mengenai kekuatan destruktif yang dilepaskan ke dunia sebagai ujian bagi manusia. Kisah ini tidak berdiri sendiri sebagai cerita akhir zaman semata, melainkan berkelindan dengan sejarah panjang umat manusia, termasuk sejarah bangsa-bangsa penakluk yang muncul dari wilayah utara dan timur. Di antara bangsa-bangsa tersebut, bangsa Hun dan pemimpin mereka yang paling terkenal, Attila, sering disebut dalam diskursus sejarah Islam populer sebagai cerminan awal atau bayangan historis dari karakter Ya'juj dan Ma'juj. Hubungan ini bukanlah penetapan akidah, melainkan hasil perenungan panjang para penulis Muslim terhadap teks wahyu dan realitas sejarah. Al-Quran menyebutkan Ya'juj dan Ma'juj dalam dua tempat yang sangat penting. Dalam surah Al-Kahfi, diceritakan tentang seorang penguasa besar yang melakukan perjalanan ke berbagai penjuru bumi dan bertemu dengan suatu kaum yang hidup dalam ketakutan akibat gangguan Ya'juj dan Ma'juj. Kaum tersebut menggambarkan mereka sebagai perusak yang tidak dapat dicegah dengan kekuatan biasa. Penguasa itu kemudian membangun penghalang besar dari besi dan tembaga, sebuah dinding raksasa yang membuat Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu menembusnya sampai waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan. Dalam surah Al-Anbiya disebutkan bahwa ketika penghalang itu dibuka, Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dari setiap tempat yang tinggi dan menyebar dengan cepat, menandai dekatnya hari pembalasan. Para mufasir awal seperti At-Tabari, Ibnu Katsir, dan Al-Qurtubi menjelaskan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa manusia yang nyata, keturunan Adam, bukan makhluk gaib. Mereka memiliki jumlah yang sangat besar, tabiat kasar, dan kecenderungan merusak kehidupan manusia lain. Tafsir-tafsir ini juga menekankan bahwa keluarnya Ya'juj dan Ma'juj secara besar-besaran adalah peristiwa yang belum terjadi dan akan menjadi salah satu tanda besar akhir zaman. Namun dalam penjelasan mereka juga terdapat isyarat bahwa sebelum peristiwa puncak tersebut akan muncul bangsa-bangsa yang memiliki sifat menyerupai Ya'juj dan Ma'juj, baik dari segi perilaku, cara hidup, maupun dampak kehancuran yang ditimbulkan. Dari sinilah para sejarawan dan pemikir Muslim mulai melihat sejarah dunia sebagai rangkaian kemunculan bangsa-bangsa perusak yang silih berganti. Bangsa Hun yang berasal dari kawasan Asia Tengah dan stepa Eurasia muncul dalam catatan sejarah sebagai kekuatan dahsyat yang mengguncang tatanan lama. Mereka hidup secara nomaden, mengandalkan kuda dan panah, bergerak cepat, dan menyerang tanpa peringatan panjang. Kota-kota yang mereka lewati seringkali hancur, penduduknya terbunuh atau tercerai-berai, dan struktur politik yang mapan runtuh dalam waktu singkat. Gambaran ini memiliki kemiripan kuat dengan deskripsi umum tentang Ya'juj dan Ma'juj sebagai bangsa yang menyebar luas dan merusak. Dalam literatur sejarah Islam, meskipun istilah Hun tidak selalu digunakan secara eksplisit, terdapat banyak penyebutan tentang bangsa-bangsa dari wilayah utara yang digambarkan berwajah keras, berperilaku kasar, dan membawa kehancuran. Al-Masudi dalam Muruj Adz-Dzahab menulis tentang bangsa-bangsa dari kawasan Turk dan sekitarnya yang menyerbu negeri-negeri besar dengan kekuatan luar biasa. Ibnu Athir dalam Al-Kamil fit Tarikh juga mencatat tentang gelombang penaklukan dari arah timur laut yang membuat kerajaan-kerajaan besar ketakutan. Deskripsi-deskripsi ini kemudian oleh penulis-penulis setelahnya sering dikaitkan dengan gambaran Ya'juj dan Ma'juj. Attila, pemimpin bangsa Hun pada abad ke-5 Masehi, menjadi simbol puncak kekuatan destruktif bangsa tersebut. Dalam sumber-sumber sejarah barat, ia digambarkan sebagai sosok yang ditakuti oleh kekaisaran besar. Ia memimpin pasukan yang bergerak dari wilayah timur Eropa hingga mendekati pusat-pusat kekuasaan Romawi. Kota-kota dibakar, ladang-ladang dihancurkan,
dan rakyat hidup dalam ketakutan. Dalam kacamata pemikiran Islam, kehancuran yang dibawa oleh Attila dapat dipahami sebagai contoh bagaimana Tuhan memberikan kekuasaan besar kepada suatu kaum untuk menguji manusia lain. Al-Quran berkali-kali menegaskan bahwa kekuasaan duniawi bukanlah tanda kemuliaan mutlak, melainkan amanah yang bisa menjadi sebab kehancuran jika disertai kesombongan dan kerusakan. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah menyinggung bahwa dalam setiap zaman akan muncul kaum-kaum yang menyerupai Ya'juj dan Ma'juj dalam sifat dan perbuatan, meskipun bukan mereka secara hakikat akhir zaman. Pernyataan ini sangat penting karena membuka ruang pemahaman bahwa Ya'juj dan Ma'juj tidak hanya dipahami sebagai entitas tunggal yang menunggu di balik dinding, tetapi juga sebagai pola sejarah yang berulang. Bangsa Hun dengan gaya hidup nomaden, kecenderungan merampas, dan minimnya perhatian pada pembangunan peradaban sangat cocok dengan dalam hadis-hadis yang membahas Ya'juj dan Ma'juj, disebutkan bahwa mereka akan begitu banyak hingga memenuhi bumi, meminum habis sumber-sumber air, dan meninggalkan kehancuran. Walaupun gambaran ini bersifat futuristik dan terkait akhir zaman, para ulama memahami bahwa sifat rakus dan merusak tersebut dapat muncul dalam skala lebih kecil sepanjang sejarah. Ketika bangsa Hun bergerak melintasi wilayah luas dan menguras sumber daya daerah yang mereka taklukkan, banyak sejarawan Muslim modern melihat kemiripan konseptual dengan gambaran tersebut, meskipun tetap berhati-hati untuk tidak menyamakan secara mutlak. Hubungan antara Ya'juj dan Ma'juj dengan bangsa-bangsa Turk dan Mongol juga sering muncul dalam literatur Islam. Ketika bangsa Mongol menghancurkan Baghdad, pusat ilmu dan peradaban Islam, banyak ulama pada masa itu mengira bahwa Ya'juj dan Ma'juj telah keluar. Hal ini menunjukkan bahwa umat Islam cenderung mengaitkan kehancuran besar yang datang dari arah timur laut dengan nubuat tersebut. Bangsa Hun dan Attila yang hidup jauh sebelum peristiwa itu dapat dipandang sebagai pendahulu dalam rangkaian panjang bangsa-bangsa penakluk yang membawa sifat serupa. Penting untuk dipahami bahwa tidak ada nas Al-Quran maupun hadis yang secara tegas menyatakan bahwa Attila adalah Ya'juj atau Ma'juj. Semua hubungan yang dibuat bersifat tafsir sejarah dan refleksi intelektual. Ulama menekankan bahwa hakikat sebenarnya tentang Ya'juj dan Ma'juj, lokasi penghalang yang dibangun oleh Zulkarnain, dan waktu keluarnya mereka secara penuh adalah ilmu yang disimpan oleh Tuhan. Namun sejarah tetap menjadi ladang pelajaran. Kehancuran yang dibawa oleh bangsa Hun menunjukkan bagaimana kekuatan tanpa nilai moral dapat meruntuhkan peradaban besar dalam waktu singkat. Dalam pandangan Islam, sejarah bukanlah rangkaian peristiwa acak, melainkan bagian dari sunnah Tuhan yang berulang. Bangsa-bangsa yang sombong dan merusak akan diberi kekuasaan untuk sementara, lalu dihancurkan atau digantikan oleh bangsa lain. Attila dan bangsa Hun menjadi contoh nyata bagaimana sebuah kekuatan yang ditakuti dunia akhirnya lenyap dan hanya tersisa dalam catatan sejarah. Hal ini sejalan dengan pesan Al-Quran agar manusia tidak terpedaya oleh kekuatan duniawi, karena semuanya akan berakhir. Narasi tentang Hun, Attila, dan Ya'juj Ma'juj dalam perspektif Islam pada akhirnya mengajak pembaca untuk melihat sejarah dengan kacamata moral dan spiritual. Ia bukan sekedar cerita tentang perang dan penaklukan, tetapi tentang ujian, peringatan, dan akibat dari kerusakan. Kisah ini masih dapat diperpanjang dengan menelusuri lebih jauh pandangan para mufasir, sejarawan, dan ulama dari berbagai zaman, serta membandingkannya dengan perkembangan sejarah dunia hingga masa kini. Sehingga pemahaman tentang Ya'juj dan Ma'juj tidak berhenti sebagai legenda, tetapi menjadi cermin bagi perjalanan manusia sepanjang zaman. Melanjutkan alur pembahasan ini, penting untuk menempatkan kisah bangsa Hun dan Attila dalam kerangka pemikiran Islam tentang sejarah sebagai panggung ujian yang terus berulang. Dalam Al-Quran, Tuhan berulang kali menyebutkan kehancuran bangsa-bangsa terdahulu sebagai pelajaran bagi generasi setelahnya. Kaum 'Ad,
Samud, dan Fir'aun disebut bukan sekedar sebagai catatan masa lalu, melainkan sebagai contoh nyata bagaimana kekuatan, teknologi, dan kekuasaan yang tidak disertai ketaatan dan keadilan akan berakhir dengan kebinasaan. Pola inilah yang oleh banyak ulama dianggap juga tercermin dalam perjalanan bangsa-bangsa penakluk non-Arab, termasuk bangsa Hun. Bangsa Hun tidak dikenal sebagai bangsa yang meninggalkan warisan intelektual atau spiritual yang besar. Tidak ada kitab suci, sistem hukum tertulis yang mapan, atau bangunan peradaban yang bertahan lama atas nama mereka. Jejak utama yang mereka tinggalkan adalah ketakutan, kehancuran, dan perubahan peta politik dunia. Dalam pandangan Islam, hal ini sangat relevan dengan konsep istidraj, yaitu keadaan ketika Tuhan membiarkan suatu kaum berada dalam kekuasaan dan kemenangan sementara. Padahal kemenangan itu justru menjadi jalan menuju kehancuran mereka sendiri. Bangsa Hun mencapai puncak kekuatan di bawah kepemimpinan Attila. Tetapi setelah kematiannya, kekuasaan mereka runtuh dengan cepat, seolah-olah fondasinya memang rapuh sejak awal. Dalam kitab-kitab tafsir dan sejarah Islam, sering ditegaskan bahwa Ya'juj dan Ma'juj tidak dikenal karena ilmu, akhlak, atau peradaban, melainkan karena jumlah, kekuatan fisik, dan daya rusak. Mereka digambarkan sebagai kaum yang ketika melewati suatu wilayah tidak menyisakan kehidupan yang tertata. Gambaran ini, meskipun berkaitan dengan masa depan akhir zaman, memiliki resonansi kuat dengan perilaku bangsa Hun dalam sejarah. Ketika mereka bergerak dari Asia Tengah menuju Eropa, mereka mendorong migrasi besar-besaran bangsa lain, menghancurkan keseimbangan sosial, dan memicu rangkaian konflik yang panjang. Sebagian penulis Muslim klasik juga mengaitkan Ya'juj dan Ma'juj dengan wilayah geografis yang luas di bagian utara dunia yang dingin dan sulit dijangkau. Wilayah ini dalam banyak peta kuno digambarkan sebagai daerah liar yang dihuni bangsa-bangsa kasar dan sulit ditaklukkan. Bangsa Hun berasal dari wilayah seperti ini, jauh dari pusat-pusat peradaban besar seperti Persia, Romawi, dan Cina. Dari sudut pandang ini, kemunculan mereka terasa seperti gelombang dari dunia yang selama ini tersembunyi, mirip dengan gambaran Ya'juj dan Ma'juj yang tertahan di balik penghalang hingga waktu tertentu. Dalam hadis Nabi Muhammad, terdapat penekanan bahwa Ya'juj dan Ma'juj akan keluar secara tiba-tiba dan menyebar dengan sangat cepat. Kecepatan ini bukan hanya fisik, tetapi juga dampak kehancuran yang mereka bawa. Bangsa Hun terkenal karena strategi perang kilat mereka. Mereka tidak berlama-lama mengepung kota dengan cara konvensional, tetapi menghancurkan moral lawan dengan serangan mendadak dan kekerasan ekstrim. Bagi masyarakat yang hidup pada masa itu, serangan Hun terasa seperti bencana yang datang tanpa bisa dicegah. Sebuah pengalaman psikologis yang sejalan dengan gambaran kepanikan besar dalam narasi akhir zaman. Namun demikian, ulama Islam selalu berhati-hati dalam membedakan antara simbol dan hakikat. Ya'juj dan Ma'juj yang disebut dalam Al-Quran memiliki dimensi gaib dan eskatologis yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan oleh sejarah dunia. Bangsa Hun dan Attila lebih tepat dipahami sebagai contoh sejarah yang menunjukkan bagaimana sifat-sifat tertentu yang dinisbatkan kepada Ya'juj dan Ma'juj dapat muncul dalam realitas manusia. Dengan cara ini, sejarah menjadi alat tafakur, bukan alat untuk menetapkan kepastian teologis yang tidak didukung oleh wahyu. Dalam perkembangan pemikiran Islam selanjutnya, khususnya pada masa pasca kehancuran Baghdad, muncul kecenderungan untuk melihat setiap bencana besar sebagai tanda dekatnya kiamat. Ketika bangsa Mongol datang dengan kehancuran yang jauh lebih luas dibandingkan bangsa Hun, reaksi umat Islam pun sangat kuat. Banyak ulama saat itu menulis bahwa inilah Ya'juj dan Ma'juj. Namun seiring berjalannya waktu, dunia terus berputar, dan umat Islam menyadari bahwa meskipun kehancuran itu luar biasa, ia belumlah akhir dari segalanya. Hal ini menguatkan pemahaman bahwa Ya'juj dan Ma'juj sejati adalah peristiwa yang jauh lebih besar dan ditentukan langsung oleh kehendak Tuhan pada waktu yang hanya Dia ketahui.
Kisah Attila dalam konteks ini menjadi semacam bayangan awal, sebuah cermin kecil dari gambaran besar yang akan datang. Ia menunjukkan bagaimana seorang pemimpin dengan kekuatan besar dapat mengguncang dunia, tetapi juga bagaimana dunia itu tetap berlanjut setelahnya. Dalam Islam, ini mengajarkan keseimbangan antara rasa takut dan harapan. Takut akan kehancuran akibat kerusakan manusia, tetapi juga berharap pada rahmat Tuhan yang menunda azab dan memberi kesempatan bagi manusia untuk mengambil pelajaran. Narasi panjang tentang Hun, Attila, dan Ya'juj Ma'juj pada akhirnya bukanlah upaya untuk mengunci sejarah dalam satu tafsir tunggal, melainkan ajakan untuk merenung. Sejarah mengajarkan bahwa kekuatan tanpa nilai hanya melahirkan ketakutan, dan ketakutan tidak pernah membangun peradaban yang abadi. Dalam pandangan Islam, peradaban yang bertahan adalah yang dibangun di atas keadilan, ilmu, dan penghambaan kepada Tuhan. Semua selain itu, sekuat apapun, akan menjadi seperti bangsa Hun, muncul dengan dahsyat lalu lenyap tanpa jejak yang membanggakan. Pembahasan ini masih dapat terus dilanjutkan dengan menelusuri pandangan ulama kontemporer, perbandingan dengan naskah-naskah Yahudi dan Nasrani tentang Gog dan Magog, serta refleksi tentang bagaimana dunia modern dengan kekuatan teknologi dan militernya mungkin sedang mengulang pola-pola lama dalam bentuk baru. Dengan demikian, kisah Ya'juj dan Ma'juj tidak berhenti sebagai cerita masa depan, tetapi menjadi peringatan hidup yang relevan di setiap zaman. Melanjutkan rangkaian narasi ini, perlu diperdalam bagaimana cara para ulama Islam memahami hubungan antara teks wahyu dengan realitas sejarah tanpa terjebak pada penyeragaman yang kaku. Dalam metodologi keilmuan Islam, sejarah dipandang sebagai ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda kekuasaan Tuhan di alam dan perjalanan manusia. Oleh karena itu, kemunculan bangsa-bangsa seperti Hun tidak pernah dipahami secara terpisah dari kehendak ilahi. Mereka bukan sekedar pelaku sejarah, tetapi juga bagian dari mekanisme ujian yang menimpa umat manusia secara kolektif. Dalam kerangka ini, Attila bukan hanya seorang penakluk, melainkan simbol bagaimana kekuasaan yang dilepaskan tanpa kendali moral dapat menjelma menjadi bencana luas. Dalam banyak riwayat tafsir, Ya'juj dan Ma'juj digambarkan sebagai kaum yang tidak mengenal nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Mereka tidak menghargai kehidupan, tidak menjaga amanah bumi, dan tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap generasi setelahnya. Ketika karakter ini dibandingkan dengan perilaku bangsa Hun, terlihat kemiripan yang mencolok. Bangsa Hun tidak dikenal membangun sistem pertanian berkelanjutan atau kota-kota yang tertata. Mereka hidup dari penaklukan berulang, mengambil apa yang dibutuhkan, lalu bergerak meninggalkan kehancuran. Dalam perspektif Islam, gaya hidup semacam ini mencerminkan ketidakseimbangan antara kekuatan dan amanah. Para ulama juga menekankan bahwa Ya'juj dan Ma'juj memiliki sifat jumlah yang sangat besar dan sulit dibendung. Dalam sejarah, bangsa Hun sering digambarkan seolah-olah jumlah mereka tidak ada habisnya. Ketika satu gelombang berhasil dihadapi, gelombang lain segera muncul. Bagi masyarakat Eropa dan Asia Barat pada masa itu, pengalaman menghadapi Hun terasa seperti menghadapi kekuatan alam yang liar. Dalam tafsir simbolik, hal ini mengingatkan pada gambaran Ya'juj dan Ma'juj yang keluar dari berbagai penjuru dan memenuhi bumi. Walaupun skalanya berbeda, dampak psikologis dan sosialnya memiliki kesamaan yang kuat. Dalam literatur Islam, terdapat pula pembahasan tentang dinding yang dibangun oleh Zulkarnain. Dinding ini tidak hanya dipahami sebagai struktur fisik, tetapi juga sebagai simbol keteraturan, hukum, dan peradaban yang membatasi kekacauan. Ketika bangsa-bangsa perusak berhasil menembus batas-batas ini, baik secara literal maupun metaforis, maka kehancuran pun terjadi. Dalam konteks sejarah, runtuhnya benteng-benteng Romawi dan gagalnya sistem pertahanan mereka menghadapi Hun
dapat dipahami sebagai contoh bagaimana dinding peradaban dapat roboh ketika nilai-nilai internalnya melemah. Attila sering digambarkan sebagai pemimpin yang cerdas secara militer, tetapi miskin secara spiritual. Ia mampu menyatukan berbagai kelompok Hun dan mengarahkan mereka menuju tujuan penaklukan. Namun kekuasaannya sangat bergantung pada ketakutan dan loyalitas sementara. Dalam Islam, kepemimpinan yang hanya dibangun di atas rasa takut tidak akan bertahan lama. Al-Quran menegaskan bahwa kekuasaan sejati adalah milik Tuhan dan Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, lalu mencabutnya ketika Dia kehendaki. Kematian Attila yang mendadak dan runtuhnya kekaisaran Hun setelahnya sering dijadikan contoh klasik tentang rapuhnya kekuasaan yang tidak memiliki fondasi nilai. Dalam perjalanan sejarah Islam, refleksi tentang Ya'juj dan Ma'juj semakin matang. Ulama tidak lagi sekedar mencari identitas literal mereka, tetapi lebih menekankan pesan moral di balik kisah tersebut. Pesan itu adalah peringatan bahwa kerusakan akan selalu muncul ketika manusia melupakan tujuan penciptaannya. Bangsa Hun menjadi salah satu contoh paling jelas tentang bagaimana sebuah kekuatan besar dapat kehilangan arah dan akhirnya lenyap. Dalam hal ini, mereka berfungsi sebagai cermin bagi umat manusia di setiap zaman, termasuk zaman modern. Ketika dunia memasuki era teknologi dan kekuatan militer yang jauh lebih dahsyat dibandingkan masa Attila, sebagian pemikir Muslim kontemporer mulai melihat bahwa sifat Ya'juj dan Ma'juj mungkin tidak lagi terwujud dalam bentuk bangsa nomaden semata. Ia bisa muncul dalam bentuk sistem, ideologi, atau kekuatan global yang merusak keseimbangan alam dan kemanusiaan. Namun, mereka tetap merujuk pada sumber-sumber klasik untuk menjaga agar penafsiran tidak keluar dari Koryu. Dengan demikian, kisah Hun dan Attila tetap relevan sebagai contoh historis, bukan sebagai jawaban final. Dalam banyak majelis ilmu, para ulama mengingatkan bahwa fokus utama seorang muslim bukanlah menebak-nebak identitas Ya'juj dan Ma'juj, melainkan mempersiapkan diri secara moral dan spiritual. Kisah kehancuran bangsa-bangsa terdahulu, termasuk Hun, seharusnya melahirkan kesadaran tentang pentingnya keadilan, ilmu, dan pengendalian diri. Sejarah menunjukkan bahwa kekuatan yang tidak disertai tanggung jawab hanya akan mempercepat kehancuran. Dengan demikian, narasi tentang bangsa Hun, Attila, dan Ya'juj Ma'juj membentuk sebuah alur panjang yang saling terhubung. Ia dimulai dari wahyu, bergerak melalui tafsir, dan berujung pada refleksi sejarah. Setiap generasi membaca kisah ini dengan tantangan zamannya sendiri, namun pesan dasarnya tetap sama. Kekuasaan adalah ujian, kehancuran adalah peringatan, dan sejarah adalah guru yang tidak pernah lelah mengulang pelajarannya bagi mereka yang mau merenung. Pembahasan ini masih sangat terbuka untuk diteruskan, baik dengan menelusuri pandangan ulama Islam di wilayah Asia Tengah yang lebih dekat dengan asal-usul Hun, maupun dengan mengkaji manuskrip-manuskrip klasik yang membahas bangsa-bangsa utara secara lebih rinci. Dengan cara ini, narasi tentang Ya'juj dan Ma'juj akan terus hidup sebagai bahan renungan, bukan sekedar legenda yang terputus dari realitas. Melanjutkan rangkaian penuturan ini, semakin jelas bahwa dalam pandangan Islam, kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj tidak pernah dilepaskan dari prinsip besar tentang sunnatullah dalam sejarah manusia. Sunnatullah adalah hukum ketetapan Tuhan yang berlaku atas umat manusia tanpa memandang zaman dan bangsa. Setiap kaum yang diberi kekuatan besar akan diuji dengan cara bagaimana mereka menggunakan kekuatan tersebut. Jika kekuatan itu digunakan untuk keadilan, keseimbangan, dan menjaga kehidupan, maka ia akan menjadi sebab keberlangsungan. Namun jika kekuatan itu berubah menjadi alat penindasan dan kerusakan, maka kehancuran akan datang, cepat atau lambat.
Bangsa Hun di bawah kepemimpinan Attila menjadi contoh nyata dari prinsip ini dalam lintasan sejarah dunia. Dalam berbagai karya sejarah Islam, terdapat kecenderungan untuk menggambarkan bangsa-bangsa perusak sebagai kaum yang tidak memiliki keterikatan dengan tanah dan peradaban. Mereka tidak menanam untuk masa depan, tidak membangun untuk generasi setelahnya, dan tidak menjaga warisan ilmu. Bangsa Hun hidup dalam pola seperti ini. Mereka berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain, mengambil hasil bumi dan kekayaan yang ada, lalu meninggalkan bekas kehancuran. Dalam sudut pandang Islam, perilaku semacam ini sangat bertentangan dengan konsep manusia sebagai khalifah di bumi, yang diberi amanah untuk memakmurkan dan menjaga, bukan merusak. Para mufasir klasik ketika menjelaskan ayat tentang Ya'juj dan Ma'juj sering menekankan kata kerusakan sebagai sifat utama. Kerusakan ini tidak hanya bermakna kehancuran fisik, tetapi juga kerusakan tatanan sosial, moral, dan spiritual. Jika dilihat dari sejarah, kedatangan bangsa Hun menyebabkan runtuhnya banyak sistem sosial yang telah lama berdiri. Migrasi besar-besaran, ketakutan kolektif, dan hilangnya rasa aman menjadi ciri zaman tersebut. Semua ini selaras dengan gambaran kerusakan menyeluruh yang dilekatkan pada Ya'juj dan Ma'juj dalam teks-teks Islam. Attila sendiri, meskipun dihormati dan ditakuti oleh pengikutnya, tidak pernah dikenal sebagai pembawa visi peradaban. Kekuatannya bertumpu pada dominasi militer dan ketundukan paksa. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan seperti ini tidak memiliki keberkahan. Al-Quran berulang kali menegaskan bahwa keberkahan suatu kaum terletak pada iman dan takwa, bukan pada kekuatan senjata. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kekuasaan Attila berakhir tanpa meninggalkan fondasi yang kokoh. Setelah ia wafat, persatuan bangsa Hun pecah dan mereka perlahan menghilang dari panggung sejarah. Sebagian ulama juga melihat bahwa kisah Ya'juj dan Ma'juj mengandung peringatan tentang bahaya jumlah besar tanpa kualitas moral. Banyaknya jumlah tidak selalu berarti kekuatan yang membawa kebaikan. Dalam hadis, disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj sangat banyak hingga memenuhi bumi. Bangsa Hun, meskipun secara angka mungkin tidak sebesar gambaran akhir zaman, dipersepsikan oleh dunia saat itu sebagai ancaman yang tidak terbendung. Persepsi ini penting karena dalam Islam, dampak suatu peristiwa tidak hanya diukur dari fakta material, tetapi juga dari efeknya terhadap kehidupan manusia secara luas. Dalam tradisi keilmuan Islam, sejarah juga berfungsi sebagai sarana tadabbur, yaitu perenungan mendalam. Ketika seorang muslim membaca tentang kehancuran bangsa Hun, ia tidak berhenti pada rasa kagum atau ngeri, tetapi bertanya tentang sebab dan akibat. Mengapa sebuah bangsa yang begitu kuat bisa runtuh? Jawaban yang ditawarkan Islam bukan semata faktor politik atau ekonomi, tetapi juga faktor moral dan spiritual. Bangsa Hun tidak memiliki sistem nilai yang menahan nafsu kekuasaan mereka, sehingga kekuatan itu berubah menjadi sebab kehancuran internal. Pandangan ini semakin dipertegas ketika ulama membandingkan berbagai gelombang kehancuran dalam sejarah. Setelah Hun, muncul bangsa-bangsa lain yang membawa pola serupa, seperti bangsa Mongol. Setiap kali pola ini muncul, umat Islam diingatkan kembali pada kisah Ya'juj dan Ma'juj. Hal ini menunjukkan bahwa kisah tersebut bukan hanya tentang satu peristiwa tunggal di masa depan, tetapi juga tentang pola berulang yang harus dikenali agar manusia tidak mengulang kesalahan yang sama. Dalam konteks ini, kisah Zulkarnain dan dinding yang dibangunnya menjadi sangat simbolik. Dinding itu melambangkan upaya manusia yang dibimbing oleh iman untuk menahan kerusakan. Selama dinding itu berdiri, kerusakan dapat dikendalikan. Namun ketika dinding itu runtuh, baik secara fisik maupun moral, maka kekacauan pun menyebar. Dalam sejarah Romawi, runtuhnya disiplin, keadilan, dan solidaritas internal membuat mereka rentan terhadap serangan Hun. Dengan kata lain, kerusakan dari dalam membuka jalan bagi kerusakan dari luar. Islam mengajarkan
bahwa tidak ada bangsa yang dihancurkan kecuali setelah mereka sendiri menyiapkan sebab-sebab kehancurannya. Bangsa Hun memang membawa kehancuran, tetapi mereka juga menjadi alat dari kehancuran yang telah disiapkan oleh kelemahan bangsa-bangsa yang mereka taklukkan. Prinsip ini penting agar manusia tidak hanya menyalahkan faktor eksternal, tetapi juga melakukan introspeksi. Narasi panjang tentang Hun, Attila, dan Ya'juj Ma'juj pada akhirnya membentuk satu kesadaran besar bahwa sejarah dan wahyu saling berbicara. Wahyu memberi kerangka makna, sementara sejarah memberi contoh nyata. Ketika keduanya dipadukan, lahirlah pemahaman yang tidak hanya informatif, tetapi juga transformatif. Kisah ini mengajak manusia untuk tidak terpesona oleh kekuatan, tetapi waspada terhadap arah penggunaannya. Melanjutkan uraian panjang ini, semakin tampak bahwa pembahasan tentang bangsa Hun dan Attila dalam bingkai kisah Ya'juj dan Ma'juj versi Islam tidak pernah dimaksudkan untuk menetapkan identitas pasti, melainkan untuk menanamkan kesadaran sejarah yang bernilai ibrah. Dalam Islam, ibrah adalah pelajaran mendalam yang mengubah cara pandang manusia terhadap kehidupan. Kisah kehancuran bukan untuk dinikmati sebagai cerita heroik, melainkan untuk direnungi agar kesalahan yang sama tidak diulang. Bangsa Hun, dengan seluruh kedahsyatan dan kengerian yang mereka bawa, menjadi salah satu contoh paling jelas bagaimana kekuatan yang dilepaskan tanpa nilai dapat menciptakan luka panjang dalam perjalanan umat manusia. Para ulama menegaskan bahwa salah satu ciri utama Ya'juj dan Ma'juj adalah ketidakseimbangan antara kemampuan dan kebijaksanaan. Mereka memiliki kekuatan fisik dan jumlah yang besar, tetapi tidak disertai hikmah. Dalam sejarah, bangsa Hun sangat unggul dalam peperangan, tetapi hampir tidak meninggalkan warisan hukum, filsafat, atau tata kelola sosial yang berkelanjutan. Hal ini kontras dengan peradaban besar lain yang meskipun juga melakukan penaklukan, tetap meninggalkan sistem ilmu dan budaya. Dalam pandangan Islam, perbedaan ini sangat mendasar karena peradaban sejati diukur dari kemampuannya menjaga kehidupan dan nilai, bukan hanya dari luas wilayah yang dikuasai. Dalam tafsir-tafsir klasik, dijelaskan bahwa Ya'juj dan Ma'juj tidak mengenal batas. Mereka melampaui batas dalam memakan, mengambil, dan merusak. Ketika sifat ini diterapkan pada lensa sejarah, bangsa Hun dikenal tidak hanya menaklukkan musuh, tetapi juga menghancurkan sumber kehidupan mereka. Ladang dibakar, desa diratakan, dan jalur perdagangan dihancurkan. Akibatnya, wilayah yang mereka lewati seringkali membutuhkan waktu sangat lama untuk pulih. Dalam Islam, perusakan terhadap sumber kehidupan dipandang sebagai dosa besar karena bumi adalah amanah yang harus dijaga. Attila sendiri sering digambarkan sebagai sosok yang memahami kekuatan simbol dan ketakutan. Ia tidak hanya menyerang secara fisik, tetapi juga menciptakan citra bahwa dirinya tidak terkalahkan. Dalam perspektif Islam, rasa takut yang berlebihan terhadap makhluk adalah tanda kelemahan iman. Sejarah menunjukkan bahwa ketakutan kolektif terhadap Hun seringkali membuat bangsa-bangsa lain menyerah bahkan sebelum pertempuran besar terjadi. Hal ini mengajarkan bahwa kehancuran tidak selalu datang dari kekuatan senjata, tetapi juga dari runtuhnya kepercayaan diri dan nilai moral suatu masyarakat. Para pemikir Islam juga menekankan bahwa salah satu pelajaran terbesar dari kisah Ya'juj dan Ma'juj adalah tentang waktu. Mereka ditahan hingga saat tertentu, lalu dilepaskan ketika kondisi dunia telah siap menerima ujian besar tersebut. Dalam sejarah, kemunculan bangsa Hun terjadi pada masa ketika kekaisaran besar mengalami kemerosotan moral dan politik. Sistem yang rapuh memudahkan kekuatan destruktif untuk masuk dan mempercepat kehancuran. Dengan demikian, bangsa Hun bukan satu-satunya penyebab runtuhnya peradaban, tetapi mereka menjadi katalis dari keruntuhan yang telah lama disiapkan oleh kelemahan internal. Dalam Al-Quran, Tuhan berulang kali mengingatkan bahwa Dia tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga kaum itu mengubah keadaan diri mereka sendiri. Prinsip ini sangat relevan ketika membaca sejarah Hun. Bangsa-bangsa yang ditaklukkan oleh Hun
seringkali telah kehilangan keadilan sosial, persatuan, dan komitmen terhadap nilai luhur. Ketika Hun datang, mereka seperti badai yang menerpa bangunan yang fondasinya sudah retak. Dari sudut pandang ini, kisah Hun bukan hanya tentang penyerang, tetapi juga tentang mereka yang diserang. Seiring berkembangnya pemikiran Islam, semakin banyak ulama yang menekankan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah simbol dari puncak kerusakan manusia ketika akal, iman, dan akhlak tidak lagi berfungsi sebagai pengendali. Bangsa Hun, meskipun hidup berabad-abad sebelum masa Nabi Muhammad, menunjukkan pola awal dari kerusakan tersebut. Mereka menjadi contoh bahwa ketika kekuatan dilepaskan tanpa panduan nilai, ia akan bergerak seperti api, membakar apa saja yang dilewatinya hingga akhirnya padam karena kehabisan bahan bakar.